Salam kerahiman. Hari ini kita lihat dari nomor 129. Tema penghinaan. Suatu hari, salah seorang mudar menumpahkan kemarahannya yang hebat kepadaku dan merendahkan aku sedemikian rupa, sehingga aku berpikir bahwa aku tidak akan mampu menahannya. Pernah nggak Bapak Ibu bertemu dengan satu peristiwa, bertemu dengan orang atau satu peristiwa di mana kita dihina, direndahkan, dan mungkin dia ada kesal sesuatu, dia marah-marah. Saya cerita ya, pernah suatu kali waktu saya kerja di satu perusahaan, kita beberapa orang ya, kalau nggak salah 3 orang menemani bos ketemu dengan bos yang lain. Tujuannya mau ada suatu kerjasama, rencana membeli sebidang tanah ya. Kami dari pihak yang akan membeli, bertemulah dengan pihak penjual. Berdasarkan due diligence, berdasarkan pemeriksaan dokumen-dokumen dan lain-lainnya mengenai surat tanah tersebut, ternyata apa yang dijual, misalnya luasnya anggaplah 10 hektar, ternyata berdasarkan surat-surat, berdasarkan peta rincikan, nggak ada 10 hektar. Oleh sebab itu, kita sebagai pembeli ya bertanya, kok luasnya nggak sampai seperti itu, kenapa kamu jualnya di angka itu? Terjadilah perdebatan karena si penjual merasa saya punya tanah seluas itu, jadi kalau mau dibeli ya sebesar itu. Sedangkan kita dari pihak membeli gimana mau beli kalau ternyata surat-surat tanahnya yang sudah kita petakan, dirincikan, nggak ada sejumlah itu. Jadi saya berusaha berbicara. Pada saat saya mau berbicara, si bos sebelah sana bilang, bos penjual ya, kamu siapa? Apa hak kamu bicara di dalam meeting ini? Saya juga kaget ya waktu dibentak seperti itu, karena saya merasa ada di dalam meeting, di meja meeting ya, apa yang dibahas ya saya berbicara. Tapi dia di situ merendahkan saya dengan cara dia tanya sama bos saya, ini siapa? Dia mau bicara atas nama siapa? Apakah dia berhak mewakili kalian? Atau dia berbicara sendiri? Kalau dia mewakili kalian, ya saya terima dia berbicara. Tapi kalau dia tidak mewakili kalian, saya mau usir dia. Bos saya serba salah. Karena si penjual yang dihadapi ini begitu arogan. Kalau dia membiarkan saya bicara, ya takutnya saya salah bicara karena tidak ada skenario saya yang berbicara. Tapi kalau saya tidak diizinkan berbicara, mungkin juga si bos itu merasa nggak enak sama saya. Karena saya kan nanti disuruh keluar. Akhirnya bos bilang, iya, Ibu Esther boleh mewakili saya untuk berbicara. Oke, kalau kalian wakilin dia, ya dia boleh bicara. Terus saya ngomong panjang lebar ya udah. Dia nggak happy. Dia tegur teman saya juga yang sama-sama pergi ya. Jadi kita pergi bertiga, ada 2 bos saya. Dia baru ngomong, kamu siapa? Kamu sarjana bukan? Kok ngomongnya seperti itu gitu. Jadi dia negur teman saya yang dari sisi finance accounting, tapi dia ditegur seperti itu. Ada orang yang mungkin bisa dengan santai menghadapi teguran tersebut. Ada juga barangkali yang jadi grogi, mungkin jadi marah, jadi kecewa, jadi kesel, jadi malu karena ditegur. Tapi itulah pernah terjadi. Selanjutnya, Suster Faustina bercerita. Karena dia dimarahi, karena dia ditegur, karena dia direndahkan, dia katakan saya sampai hampir nggak tahan untuk menerima perlakuan dari seorang mudar tersebut. Ia berkata kepadaku, nah ini teguran yang didengar oleh Suster Faustina dari seorang mudar ya. Hei manusia aneh, histeris dan pelihat, keluarlah dari kamarku. Jadi
Suster Faustina diusir. Begitu pula yang saya tadi ceritakan. Ada satu lagi teman saya juga mau berbicara karena dia yang memeriksa surat-surat tanah tersebut dan memplot dalam peta rincikan dan memang tidak ada luasnya. Pada waktu dia mau menjelaskan, langsung si bos penjual ini marah, langsung dia mengusir. Pergi, saya nggak mau dengar kamu. Ya sudah, kita memang waktu itu di posisi yang walaupun pembeli dan penjual tapi nggak terlalu setara. Jadi satu teman saya juga udah diusir keluar. Ya sudah, kita sebagai pekerja ya kita ya ikut bos lah ya, kita support bos. Bosnya mau beli tanah tersebut ya kita berusaha mencari data sedemikian rupa supaya apa yang kita beli ya worth it ya, sesuai dengan harga yang harus kita bayar. Nah, Suster Faustina juga katakan, ia terus menumpahkan ke atas kepalaku apa saja yang dapat ia pikirkan. Jadi omongannya, omelannya, ocehannya, merendahkan Suster Faustina dengan segala macam kata-kata itu ya seperti kereta api ya, keluar aja dari mulutnya mudar, dan Suster Faustina hanya mendengarkan. Ketika aku masuk ke kamarku, karena memang dia diusir kan oleh si mudar, pergi dari kamarku katanya, aku menelungkupkan wajahku di hadapan salib dan kemudian aku memandang Yesus. Pada saat dia kecewa, sedih ya dengan segala perlakuan si mudar tersebut, Suster Faustina pergi kepada Yesus, memandang Yesus. Tapi aku menyembunyikan segala sesuatu dari orang lain dan bersikap seolah-olah tidak ada sesuatu yang telah terjadi di antara kami. Itulah hebatnya Suster Faustina. Walaupun dia direndahkan, walaupun dia dimarahin, walaupun dia dikata-katai dengan kata-kata yang sangat membuat dia sedih, bahkan dia bilang dia bisa nggak tahan. Tapi itu semua dia bawa pada Yesus. Dia nggak obral, dia nggak katakan ke kiri ke kanan, tapi dia bawa pada Yesus, hanya memandang Yesus. Minta kekuatan dari Yesus. Dia tidak bercerita kejelekan mudar, dia nggak juga cari pembelaan dari tempat lain, tapi dia datang pada Yesus. Itulah yang mungkin hari ini kita belajar ya dari Suster Faustina. Mengalami penghinaan, dan yang dilakukan oleh Suster Faustina adalah datang pada Yesus. Karena Yesus adalah sumber kekuatan, Yesus adalah sumber penghiburan, dan Yesus sangat tahu apa yang kita perlukan untuk mengatasi masalah tersebut. Terima kasih. Salam kerahiman.